Ibu-ibu, hafal ini Bu. Doa Aminah diajarkan Jibril ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad usia 7 bulan. Doanya Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Ayo Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Apa makna doa ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu Engkau yang Maha Esa, min kulli syarrin hasid, dari setiap orang berbuat jahat dan berbuat dengki. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah mendengar, mohon maaf, ada kawan saya daerah Sergep, seminggu yang lewat, 7 bulan kandungan istrinya hilang. Saya bilang serius. Ternyata ini rupanya maknanya Bu. Orang-orang kafir sudah mendeteksi macam mana Muhammad jangan lahir ke bumi. Oh, santet dibuat. Semua penyembah-penyembah dibuat. Datang Jibril, wahai Aminah, jaga Nur Muhammad dalam rahimmu. Baca doa ini. U'idzuhu, Ibu ya. Baca pelan-pelan, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Jadi tidak ada kaitannya kalau perempuan baca surah Yusuf ganteng anaknya. Aku Pak sering baca Yusuf, inilah korbannya. Kok senang kali Bapak. Sering mama aku baca surah Yusuf, tengok PC, gue tengok, ya Allah, nggak mungkin gini Yusuf, gue pikir. إلهي لست للفردوس أهلا. Mudah-mudahan Ustadz kita yang hadir malam ini bisa membawa nama harum Sumatera Utara. Kalau yang saya dengar Pak, orang Sumatera Utara ini paling disegani dalam kancah per MTQ1. Mudah-mudahan bukan target jadi juara dalam niat, tapi kalau sudah Allah tentukan juara, siapapun yang bisa menghalangnya tak bisa. Hari ini Al-Quran membuktikan keberkahan buat kita. BK Masjid Pak, tak semua mampu mengundang tim hijaji selawat sekaligus trio hasibuan. Tak semua. Ngeri. Ngeri Pak. Pak Eri tadi bilang. Ini betul Pak. Memang untuk acara sekelas begini, tak cocok begini tempatnya. Kenapa? Banyak orang yang pengen hadir. Tapi karena begini, ibu-ibu itu yang udah penuh sampai ke belakang. Bapak-bapaknya pula kurang ku tengok ini. Buat malu aja. Dalam Pak. Oh dalam Pak. Saya sampaikan di Muqaddimah. Ulama besar bernama Azuddin Husain. Dalam kitabnya Al-Adillatus Syar'iyyah fi Zawaj Ihtilaful Khairul Bariyah, halaman 15 sampai 17. Salah satu acara maulid tak menjadi bid'ah, dengar baik-baik Pak, sima'ul madahi ilan nabi, mendengarkan Nabi. Ini kalau masih kurang lagi nih. Aku kadang-kadang kalau lebih banyak nanti kalau pas pasarannya 2 lagu lagi cocok ini. Ngerti Pak, ngerti lah Pak, ngerti. Pukul gendang ini memang gini-gini, cuman kebas juga ini. Di kampung Bu, tak sanggup memang ustaz atau di kampung mengundang tim selawat besar begini. Tapi Pak, ada selawat-selawat kecil yang nggak pernah hilang di kampung-kampung kita. Apa itu? Al-Barjanji sama Marhaban. Itu dia. Sekarang udah hilang kan Bu? Tapi gantinya apa? Nggak pakai marhaban lagi, diganti dengan nyanyian sebagai syair pujian kepada Nabi. Itulah dia, ya kan? Udah dipuji-puji dari Nabi. Kalau masih ada orang tak senang dipuji Nabi, jangan kau mengaku umat Nabi. Tak perlu dalil ingin memuji Nabi, titik. Tak perlu dalil cinta sama Nabi, titik. Apa buktinya cinta sama Nabi? Ini bid'ah begini. Perlu rupanya bukti dengan dalil mencintai Rasul. Nah, bahagia kita Bapak Ibu, tak pernah kita lihat wajah Nabi, kita sanjung dia. Orang yang kita lihat saja belum tentu kita sanjung orangnya. Muhammad tak pernah kita sentuh jemarinya, tak pernah kita dengar suaranya Bu, tapi kita dengar selawatnya kepada dia. Maka mudah-mudahan seluruh tim hijaji selawat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, naungan selawat kepada kita semua. Amin. Orang-orang tua kami yang kami hormati, yang kedua, apa makna maulid Nabi? Ini ad-da'i, kami pula kenal. Ad-da'i, penyampai berita. Apa Bu? Penyampai berita ijtima'un nas li siratin Nabi. Dikumpulkan orang
untuk mendengarkan sirah nabawiyah. Jadi kalau ada kami penyampai berita, penyampai dakwah tak menyampaikan sirah nabawiyah, bukan maulid namanya, ceramah umum. Makanya di Aceh, mohon maaf, ceramah maulid itu Pak luar biasa. Dari mulai lahir, mulai dia menyusui, mulai dia anak-anak, remaja, menikah, punya anak, meninggal. Kalau kita, Ustaz ni mainlah ilmunya. Karena tiap tahun dibuat maulid di kampung ini, saya tak menceritakan lagi macam mana maulid Nabi ini. Kita langsung aja ke tema. Mana temanya ini? Enggak ada. Mak gas. Ayo langsung aja Bapak Ibu. Nur Muhammad Allah singgahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam anaknya arba'ina waladan fi ashrina batona. 40 anak Nabi Adam, 20 kembar. Satu yang tak kembar di antara yang 20. Namanya Sis. Sis punya istri namanya Azura. Dari Azura ke bawah jumpa Nabi Idris. Idris ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya 4. Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Dari Sam turun ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Ibrahim istrinya 2. Pertama Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah anak Ishak sampai Yakub. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail. 12 anak Ismail. Anak paling besar namanya Nabil. Nabil ke bawah jumpa Kinanah. Kinanah jumpa Adnan. Dari Adnan jumpa Qadhan. Dari Qadhan jumpa Fihir. Fihir punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya istri 2. Pertama Atiqah. Atiqah punya anak 3. Abdus Sam, Hasim, Mutalib. Istri kedua namanya Qaidah. Punya anak namanya Naufal. Hasim ke bawah jumpa Nabi Muhammad. Naufal ke bawah jumpa Khadijah. Maka Fihir adalah suku Quraisy pertama yang anak kandungnya Abdul Manaf, semua utusan daripada keluarga Khadijah dan Muhammad. Bapak Ibu, apa pesan Nabi Adam kepada Sis? Ya Sis, Allah tudi'a, jangan kau letakkan hajan nur illa mutahharatin minan nisa. Jangan kau letakkan ya Sis, setiap Nur Muhammad ni kepada wanita yang tak baik. Tolong amankan dulu Pak, aku cekekkan nanti tu. Lupa aku jadi tadi. Alah. Apa tadi Pak? Sis. Azura. Bu, menikahlah Hasim. Nama istrinya namanya Salma. Dari Salma punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Itulah kakek Nabi Muhammad SAW. Yang nama gelarnya diambil Syaibatul Hamdi. Yang lakopnya digelar Abdul Muttalib. Udah, dari Abdul Muttalib jumpa nama siapa? Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Nama neneknya siapa? Fatimah binti Asad. Mudah, sampai ke bawah jumpa Abdullah. Abdullah dari anak paling kecil, 10 daripada anak Abdul Muttalib. Makanya Bapak Ibu, Abdul Muttalib pernah bernazar. Dia bermimpi ada sumur Zam-Zam, maka diperintah untuk digali. Orang Arab kekuatannya Pak satu. Apa itu? Memperbanyak anak. Kenapa? Karena orang Arab tak bisa ada kekuasaan, tapi anaknya banyak. Anak-anaknya menjadi kekuatannya dalam keluarganya. Apa kata? Wa in wahabtani asrataz zukur. Wahai Allah, benarnya Pak, kalaulah kau berikan aku 10 anak laki-laki, akan kusembelih 1 anak di antara yang 10 sebagai jaminannya. Kalaulah bisa aku membongkar sumur Zam-Zam yang ada dalam mimpiku. Dapat 10 anak, maka terjadilah nazarnya. Hei Abdul Muttalib, mana nazar? Ganteng nampak berseri. Bu, saking gantengnya Abdullah, dalam sejarah ada 3 perempuan yang mengajak Abdullah berzina. Pertama namanya Fatimah binti Murrah. Yang kedua namanya Ruqayyah binti Naufal. Yang ketiga namanya Adillah al-Adawiyah. 3 perempuan ni. Datang Fatimah binti Murrah. Ya Fata, wahai anak muda, ya, hallaka an tanqu'a al-ana alayya u'tika mi'ati minal ibil. Abdullah, ya, maukah kau berzina kepadaku? U'tika mi'ati minal ibil. Ku kasih kau 100 ekor onta. Allah, perempuan yang menawarkan Pak biar berzina. Kenapa? Udah nampaknya Nur Muhammad di wajah Abdullah. Kalau kita bayar pun mau. Iskandar muda bersera. Pasarannya ada Limpul ada, 75 ada. Cepek ada. Iya betul. Single apa? Cepek 25 ada. Agak tua-tua Limpul cepek. Nenek 75. Bukan aku tahu Bu. Gatal nih Bu.
Saya pernah dijegat di Allah Rabbi. Udah nampak bersorban aku. Bersorban bu. Sehingga mas, mau kucampakkan aku itu. Rupanya bersorban bukan takut orang tu. Makin geli orang tu nengok. Apalagi kayak pakai bulu-bulu gini. Oh. Coba lu Ustaz kasar. Lewat dari sini pakai bulu-bulu. Geli orang tu nengok. Bapak makanya bu, Habib tu tak pernah asal sembarang nikah. Harus syarifah. Apa tujuannya rupanya Pak? Biar jangan beralih nur zuriyah Muhammad dari keturunan mereka. Dah, begitu lahir Muhammad. Ada yang diamalkan Aminah ketika lahir dalam kandungan bu? Ada. Ini tolong ibu-ibu, hafal ini bu. Doa Aminah diajarkan Jibril ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad. Usia 7 bulan. Doanya bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Ayo bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Apa makna doa ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu Engkau yang Maha Esa. Min kulli syarrin hasid, dari setiap orang berbuat jahat dan berbuat dengki. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah mendengar, mohon maaf, ada kawan saya dari Sergep, seminggu yang lewat, 7 bulan kandungan istrinya hilang. Saya bilang serius. Ternyata ini rupanya maknanya bu. Orang-orang kafir sudah mendeteksi macam mana Muhammad jangan lahir ke bumi. Oh, santet dibuat. Semua penyembah-penyembah dibuat. Datang Jibril, wahai Aminah, jaga Nur Muhammad dalam rahimmu. Baca doa ini. U'idzuhu, ibu ya, baca pelan-pelan. U'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Jadi tidak ada kaitannya kalau perempuan baca surah Yusuf ganting anaknya. Aku Pak sering baca Yusuf. Inilah korbannya. Kok senang kali Bapak. Sering mama aku baca surah Yusuf. Tengok PC, gue tengok ya Allah. Nggak mungkin gini Yusuf, gue pikir. Kadang-kadang banyak kita yang salah. Kalau ini langsung Jibril yang mengajarkan bu. Apa bu ayo bu? U'idzuhu, ayo bu. U'idzuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Ibu ya, Bapak enggak usah Pak, nanti ambil Bapak cuma ngerjai aja. Ibu nih yang mengamalkannya. Ayo Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Oh malas sekali Bu, memang enggak niat lagi punya anak lagi kurasa ya. Malas sekali membacanya. Izin. Kalau Ibu, begitu Muhammad mau lahir, ada 2 ketika dia hamil tak dirasakan oleh wanita lain. Pertama, Aminah tak merasakan sakitnya seperti orang hamil. Yang kedua, begitu Muhammad mau lahir dari rahim ibunya, ada wanita yang terhormat Pak yang jarang didengar namanya. Siapa itu Bu? Bidan Nabi Muhammad. Siapa rupanya bidan Nabi Muhammad? Namanya Syarifah. Siapa Syarifah ibu? Siapa Syarifah itu? Ibu kandung sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi Bu, ketika mau melahirkan Nabi Muhammad, tak sakit, langsung Syarifah mengambilnya. Lahir. Perempuan, makanya Pak, dengar nih Pak, 5 air mata yang tak kita bisa balas dari seorang perempuan. Pertama, air, bukan air mata, air. Pertama, air ketuban. Luar biasa perjuangan perempuan nih Pak. Allah begitu pecah, Allah berteter, Allahu Akbar. Ngangkang naik becak, nah, begitu tarik. Tekan lagi, tekan, lahir anak. Bapak itu di mana Bu? Merokok di luar. Udah keluar Bang? Kau tengok udah bunyi, aku dengar kata udah bunyi. Anak itu nangis bunyi Pak. Yang kedua, air darah. Makanya kata sahabat Nabi Ibnu Umar, wala bi zafratin wahidah. Satu kali hembusan nafas seorang ibu melahirkan anaknya tak sebanding seorang anak menghajikan orang tuanya. Jangan sombong kita Pak. Jangan kita sok paten, aku udah kuberangkatkan ayahku umrah, udah kuberangkatkan oma aku haji, tapi cakap meneteskan air mata ibu, gugur pahala, tak ada apa-apanya. Luar biasa. Yang ketiga, air apa Pak? Bu, air susu. Ibu kan? Itulah hal yang enggak bisa kami balas Bu. Allahu Akbar. Orang dulu enggak malu menyusui anaknya itu. Diambilnya kain gendong.
Ditutupnya. Sabarlah nak, sabar. Sabarlah. Gaya kau ini. Ditutupnya lah sambil menyanyi dia. Ya kan? Sambil menyanyi dia tuh. Kalau daerah kami Senandong, jalan-jalan ke Barastagi, singgah sabontal di Gunung Sitoli. Jauh kali mak, diam kau. Jauh lah, Barastagi ke Banjahe, belok lagi. Hati-hati kau nak di akhir zaman nanti, banyak orang bersorban kepala kayak kiai. Rupanya waktu orang Bengali. Nasihat itu. Kok daerah kami Labuan Batu, Burdah, Senandong, banyak itu. Arah mana itu? Arah kemana itu? Cuman biar lompat aku, ngeri ku dengar suaranya itu. Macam mau nabrak kita itu. Aku udah pening aku apa sih? Udah 4 kali aku di sini pening, tak apa bahanku lagi. Muharram semalam aku di sini Muharram sama Muarif, semua di sini. Aku juga. Mudah-mudahan ada tambahan kok ngerti. Ya biar agak naik Pak. 2021. Ayo. Abu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna. Itu kata Allah. Kita walaupun ada tandanya, walaupun ada seluruhnya, pakai dalil. Ya, kata Allah, menyusui itu paling baik itu 2 tahun. 2 tahun. Maka kalau lagi mau anak ibu, kasih. Ya kan? Orang tua sekarang enggak mau lagi. Alah, takut dia rusak tubuhnya, takut dia nampak kerempeng, nampak tua, terlalu banyak letih menyusui anak. Jangan. Ya, dah. Yang keempat, air apa yang tak bisa kita bahas dari seorang perempuan, Pak? Air matanya yang dia simpan di depan kita. Menangis ibu ni tengah malam nengok tingkah kita, Pak. Enggak bisa kita balas itu. Kan lain-lain tingkah kita ini. Ada yang kreak, ada yang gatal, ada yang jarang pulang, ada yang cuek, enggak peduli. Menangis di tengah malam. Ditengoknya lakinya di kamar. Ya Allah. Angkat tangan ibu, angkat. Tapi jangan kuat-kuat doanya. Ya Allah, berikan hidayah sama kawan nih. Aku dah lama aku tahan-tahankan ini, Allah. Tolong. Mulai berkedip-kedip, agak-agak dia. Udah bangun. Balik lagi tidur. Tengok, kalau enggak karena anaknya 4-4, udah mau cerai aku sama kau. Enggak ada yang tahan nengok tingkahmu kalau diikuti. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Menetes air matanya pas di pipi lakinya. Kenapa deh? Enggak ada, Bang. Ngomong deh, enggak ada, Bang. Perempuan hebat itu. Tuh. Yang keempat, berapa, Bu? 5. Air apa, Pak? Air keringat yang dia bantu ekonomi kita untuk anak-anak kita. Hargai perempuan nih, Pak. Tahan dia jual es buah walaupun 1.000 harganya. Tahan dia jualan kemana-mana, menghilangkan rasa malunya. Jangan lupa di order ya. Sekian kota, putus kota. Aku perhatikan istriku pulang kerja, Bu, ngajar dulu jam 4:30. Allah, bukan ada bukan perempuan. Makanya kalau capek dia, Pak, pulang dari kantor belum apa-apa, jangan marahi, maklumi. Ya kan? Malas sekali kau jadi orang, nggak bisa dibilangi kau. Kok kasar kali ya, Bang? Aku juga capek, Bang, capek dari kantor aku kemari, bukan duduk-duduk. Hargai, Bang. Kok ngelawan, kok bukan ngelawan, aku menjawab. Cocok, Bu, cocok. Kok banyak kali korban di sini?
Cocok pula kata ibu tu, Pak. Hargai, bercapek, Pak. Walaupun ibu ni malam cari duit, capek, Pak, di rumah tu. Saya pribadi mohon maaf, Pak, ya. Kalau ibu ni sudah saya perhatikan bangun pagi, enggak usah bohong kita ini, ustaz kita ini. Enggak usah bohong. Rata-rata luan bangun pagi itu minimal hampir 70% perempuan. Betul, Bu? Bangun dia subuh, dibangunkannya wak solat, dah tak sempat dia tidur lagi. Apa yang dilakukannya? Masak air, tenggekkan. Yang lakinya hobi ngopi, buat di kopi. Yang lakinya buat teh, buat teh. Habis buat teh, tidur. Dah, rendam pakaian yang tadi malam kotor. Udah direndam pakaian kotor, Muhammad, siap? Ndak. Tengok halaman berdebu, sapu dipel. Begitu jam 10, enggak tidur juga. Masak siang. Habis masak siang, enggak tidur. Nunggu zuhur. Udah nunggu zuhur, baru megang remote. Pahami, Pak, jangan ganggu ibu tu. Biarkan dia pegang remote. Apapun siarannya, tengok aja, tengok. Cuman satu pesanku, jangan tonton Indosiar. Minta tolong, aku minta tolong. Aku pilih yang menjijikkan itu. Kenapa? Karena selalu kita yang mati, Pak, dalam film itu. Enggak pernah perempuan. Selalu kita yang mati. Betul, ditabrak mobil. Nah, kok enggak setruk. Orang tua senang. Kita yang jantungan. Orang tuh hobi nonton itu. Awak yang ngeri, Pak. Belum ada ku tengok di film tu Muhammad perempuannya yang sakit. Tidak ada. Selalu kita setruk, baru didorong biniknya masuk ke padat, mati di tempat. Siapa enggak gondok nengok film itu? Film jijik, aku jijik. STP, aku tengok mukanya jijik. Enggak usah, ya. Biarkan film-film yang lain, ya kan? Nengok ceramah, tengok, ya kan? Banyak hal yang bisa dibuat lagi. Dah. Itu masih mau menjelang, itu masih air, Pak, ya. Belum lagi lahir ini. Begitu lahir Nabi Muhammad, ada kelebihan beliau. Apa? Tidak ada nama Muhammad di dunia sebelum lahir Nabi Muhammad. Tak ada. Maka nama itu mengandung doa. Ustaz, kira-kira Ustaz, mat kasat itu dari mana, Ustaz? Ahli tajwid, Ustaz. Kalau saya, alhamdulillah, nama atuk separuh, nama ayah separuh. Muhadir. Nama atuk saya Abdul Latif. Karena saya anak paling besar, cucu paling besar di antara badan-badan cucunya, akulah yang paling besar. Datang atukku, nanti kalau ada anak mudir, buatlah nama aku nanti di pangkal atau di ujung, ya. Dibuat ayahku lah namaku Abdul Muhadir, separuh nama atuk, separuh nama ayah. Karena tradisi orang Arab buat nama 3. Pertama, jangan hilangkan nasab keluarganya. Ada yang disambung, istri saya namanya Yusni Afrida. Itu pun nama ayahnya, tapi diambil di ujung. Nama mertua laki-lakiku Muhammad Yunus, diambil Yus. Nama mertua perempuanku Farida Hilmi, diambil Afrida. Nama lengkapnya Yusni Afrida, karena anak paling besar. Cocok artinya. Ada yang enggak cocok, ada nama mamanya Cinta, nama ayahnya Chandra. Lahir anak Sinchan. Makanya mama nyari mama. Taulah Sinchan, nyari aja kerjanya. Ada pula anak tu namanya, siapa namamu? Camry, Pak Ustaz. Camry, itu merek mobil. Jangan buat nama-nama kayak gitu. Enggak loh, Pak Ustaz. Jadi apa? Ayah awak kan polisi. Awak lahir 17 Agustus. Ayah buat namanya, dia buat ayah awak Camry. Apa Camry? Kemerdekaan Republik Indonesia. Asal buat aja nama itu. Ya kan? Buat nama yang baik. Kalau selalu, walaupun Ustaz Darwin tak jarang duet, tapi selalu kusampaikan nama beliau ini, ya kan? Dar artinya gudang, win bahasa Inggris. Beliau ini namanya 2, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris. Coba Pak, dar artinya gudang, win kemenangan, gudang kemenangan, semua dia juarai. Doa, cocok kan, Pak? Ya kan? Apa lagi namanya insya Allah? Suhaili. Ini Suhaili ini luar biasa. Nama pengarang Sirah Nabawiyah dari Sar Ibn Hisam. Nama kitabnya Ar-Rawnul Unuf. Penulisnya Imam As-Suhaili. Allahu Akbar. Ada. Yang enggak boleh buat nama, Bu, nama-nama bulan di bulan Masehi. Jangan. Lahir bulan anak, bulan 1 Januari.
betul Pak. Lahir bulan 1 buat laki-laki Januari. Iya, bulan 1 lahir dia. Iya. Aku tengok, oh Januari ada Ustaz Bu, Januari. Kawan-kawan orang ini. Cincin. Ada bulan 1 Januari. Bulan 2 Febriani. Bulan 3 Mariati. Kalau nama kerennya Mary. Banyak begitu. Bulan 4 Prilly. Bulan 5 Meme. Yang kawan Upin Ipin yang sama Bang Saleh, buat nama yang baik. Jangan asal-asal nama. Bapak Mama. November bulan 11. Kan November November. Kalau laki-laki Nopi, laki-laki November. Bulan 12 Desi. 12 anak wak nih kalau manggil kalender. Makan Januari sama Desi kumpul semua. Bapak Ibu mohon maaf. Jadi saya berharap buat nama itu walaupun tak indah tapi ada maknanya. Mohon maaf. Saya kadang-kadang saya sampaikan itu. Yang kedua, ada orang bangga buat nama kampung. Iya. Tengok ustaz-ustaz kita mohon maaf, Ustaz Darwin sering ke Jawa, itu pendek namanya, tapi nama kampungnya dibuatnya di ujung. Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Apalagi As-Singkili. Siapa Ustaz? Nama Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkil. Apa orang Al-Padani. Allahu Akbar. Banyak gelar-gelar itu Bapak Ibu. Tapi asal juga ada kawan saya juga orang Padang Kuis, Jainuddin Al-Malawi. Yang anggota dewan Misnan Al-Jawi, orang Jawa. Mat Kasat Al-Madini, orang Mandailing. Novandra Al-Binjai. As-Sunggali. Buat nama yang baik ya. Begitu lahir Muhammad Bapak Ibu, dibuat namanya Muhammad. Makanya apa jawab Abdul Muttalib? Kenapa kau buat nama cucu Muhammad? Yahmaduhullahu khulqus sama wa khulqun fil ard. Kau buat nama cucuku Muhammad biar langit dan bumi semua memujinya. Dan siapapun yang membencinya tak bisa dia panggil dengan nama cacian dan makian. Abu Lahab kalau benci sama Muhammad, Muhammad juga dipanggilnya. Tak bisa. Itulah luar biasanya nama itu Bapak Ibu, ya kan? Jadi jin. Yang ketiga, apa yang harus kita contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia lahir disambut dengan kebahagiaan. Muhammad begitu dia lahir disusui ibunya. Beberapa hari kemudian disusui Saibatul Aslamiyah, budak dari Abu Lahab. Beberapa hari kemudian dilelang Nabi Muhammad kecil. Siapa ingin menyusui Muhammad? Terletak Muhammad dalam keadaan kecil, meraung, tidak ada yang menerimanya. Ada seorang suami dari Halimatus Sa'diyah, wahai istriku, tampung anak yatim ni, walaupun dia tak bisa diberikan upah, tapi mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga kita. Ditampung oleh Halimatus Sa'diyah, bahkan sampai bertahun-tahun. 2 tahun sama Halimatus Sa'diyah, dia minta tambah sama Aminah, wahai Aminah, tolong tambah waktuku untuk Muhammad kecil, karena kehadiran dia dalam rumah tanggaku mendatangkan keberkahan. Onta sapiku mengalir deras asinya, air susunya. Apalagi air susuku asiku, anakku yang dulu kering tidak ada air susunya, hari ini mengalir deras. Muhammad anaknya sebelah kiri, Muhammad sebelah kanan. Ternyata 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah. Maka ibu yang punya anak yatim tampung. Tapi ada penyakit anak yatim Pak sekarang. Aku jangan tersinggung orang bapak. Berapa banyak orang sekarang ustaz, kiai mengambil anak-anak yatim, tapi mohon maaf, anak yatimnya miskin, yang punya rumah yatim kaya raya. Bisa pula sanggup dia ganti mobil, beli mobil dari harta anak yatim itu. Maka hati-hati mengasuh anak yatim Pak. Sekarang banyak itu, datang kota untuk anak yatim. Letakkan di sini. Harta anak yatim itu yang memakan harta. Oh bahaya. Maka dengar Bu, kalau tak bisa wak ngasih banyak, jumpa kasih. Tuan wak, kau anak yatim wak? Ya wak rencana wak. Hah? Kok rencana? Udah gawat wak. Dari ruang ICU aja wak. Oh rencana, kok lantam kali mulut kau. Iyalah wak. Mana tahu tewas kan langsung aja wak yatim wak. Mau kau apa? Begini, wak ada rencana wak. Karena kita ini banyak belajar sama anak yatim. Kalau ada nanti rezekiku ya Allah menggunakan anak yatim laku 40 orang. Datang anak yatim ni, wak jadi wak? Gak jadi.
Kenapa enggak jebol kakakmu pegawai? Yang betul itu Bu, ambil dulu anak yatimnya minta doa biar jebol pegawai. Datang lagi sini, apa Wak? Doakan dua yang bolak-balik gitu-gitu aja Wak, enggak jadi-jadi Wak. Semalam enggak jadi, ini enggak jadi. Ini apa lagi Wak? Wak kau lagi-lagi sekarang. Jadi Wak, kalau sehat nanti Wak undang kau. Kalau enggak sehat Wak, ya ngerti-ngerti aja lah kita. Begitu 2 hari kemudian, macam mana Wak? Lewat, enggak jadi. Harta juga jabatan jangan Anda banggakan, ia akan ditinggalkan bila tiba masanya. Buatlah itu semua sebagai amalmu Tuhan. Anak yatim yang sengsara jangan Anda lupakan. Dah. Begitu yatim Muhammad diambil Halimah, meranjak remaja, apa kerjanya? Mengembala kambing. Aku begini Pak Maulid Nabi Muhammad, tak berani aku ambil pandangan umum sebelum ku ceritakan macam mana Nabi lahir. Karena berdosa kami. Memang sekarang begitu. Ya kan? Kalau enggak diambil jalurnya bukan Maulid Nabi. Begitu remaja 12-14 tahun, apa kerja Muhammad Bu? Mengembala kambing. Pak, aku baru dapat kitabnya Pak. Dengan sahabat saya Mutalaki Ustaz Henry Siregar namanya. Kami cari dalam kitab Fathul Bari pada jilid keempat halaman 441. Apa hikmah Nabi Muhammad mengembala kambing? Ada 3. Pertama, Muhammad Pak, kata al-imtihanu ala ummatik. Ini ujian kepada umatmu. Apa ujiannya? Macam mana sifat kambing nanti waktu kau gembala, begitu sifat umatmu ketika kau jadi nabi. Mak, tahu Bu sifat kambing? Aku di kampung Bu, sampai sekarang Ustaz masih ada kambing di rumah. Masih ada Pak. Kurasa kok 15 ekor masih ada. Mulai ku buat 2, bertambah sekarang ku tanya, Mak berapa kambingku Mak? Tetap 2. Udah 15 tahun enggak bertambah-tambah. Tetap 2. Besar sikit dijualnya diam-diam. Mana tahu aku. Enggak bertambah-tambah kambing tu. Udah. Apa hikmahnya? 1, kambing keluar kandang cari makan, ngembek ditinggalkannya anaknya di belakang. Kambing. Apa kata Ibnu Hajar? Begitulah nanti umat Muhammad. Belum dapat kerea, belum disumbat ngomong. Begitu disumbat terkunci mulutnya. Kami ini begitu Pak. Kau belum dapat jatah, oh Pak Bong, jangan begini, kafir, hajar, tak bisa. Begitu diberangkatkan umroh, Ustaz, umroh saya kasih ketua. Besok ceramah, alhamdulillah ibu-ibu nggak keras kayak dulu. Kenapa? Udah disum. Kalau sempat keras Ustaz nih, ngomong si Ustaz, mobil aku yang DP, balik. Umroh aku yang bayar 23 juta, jangan lantam kali, nggak usah keras-keras kali kalau mau jalan. Zaman sekarang begitu, ya kan? Kalau begitu disumbat, berapa banyak Pak? Jadi kita juga begitu, belum dapat apa-apa, nggak boleh sana, nggak jelas itu, fasik itu, nggak jelas itu, gitu dikasih, gimana Bang? Lu paten dulu. Aku semalam basah. Kawan ini nggak main, pahit, kering, nggak jalan. Semalam ke sana cair, apa yang cair? Beku lah, awak pun kena koyak. Ini kan mohon maaf, ini izin daerah Medan ini. Kalau dari Serdang belum. Medan lagi heboh ini. Dah. Yang kedua, kambing Bu, payah diatur kalau masuk, cari makan tak bisa diikat. Ditanya oleh sahabat, kenapa tak lembu? Kenapa? Aku baru dapat juga dalam kitab tuh. Lembu kalau dikasih makan, duduk. Nggak dapat pun makan, digalinya tempatnya berendam, tak mau cari makan. Makanya lembu diikat aman. Kambing udah dapat makan masih ngembek, udah dapat makan anaknya ditinggalkan, udah dapat makan awak pun ditanduknya kambing ditanduknya. Aku udah kena, aku ditanduk kawan, cuma kawan berpikir kambing. Yang ketiga, apa hikmah Nabi Muhammad mengembala kambing? Ini yang dahsyat. Allah simpan kenabian Nabi Muhammad dengan pekerjaannya. Kalau sempat lah Nabi Muhammad waktu lajang kayak kita di sini Pak, solat, azan, apalagi baca Quran, udah dipotong Muhammad tuh tak sampai 40 tahun. Tapi tak yakin orang kafir Pak. Mana mungkin Nabi pengembala kambing? Nggak cocok. Nabi itu suci, terhormat, kaya,
ada ajudannya, ada pengawalnya. Muhammad pengembala kambing, nggak nabi itu, nggak yakin aku nabi itu. Maka jangan hati-hati Pak, hati-hati penampilan. Aku udah pernah masuk, aku daerah Maryland, bersorban wak nih, 3 sorbannya, kepala, di bahu, di sejadah. Aku tak bersorban waktu itu, masuk aku, jantungan aku. Ku telepon BKM-nya, Pak, ini siapa BKM apanya, khotibnya? Ustaz lah. Hah? Tapi udah ada ustaz di dalam. Itu bukan ustaz. Masuk. Sorbannya 3. Iya, itu bukan ustaz. Mau ustaz hilang proyek ustaz? Janganlah, aku bilang. Nah, saya lagi pernah saya ceramah daerah Pemkap. Allahu Akbar. Aku itu tersinggung kali saya itu. Duduk saya dengan penampilan begini. Kalau Ustaz Darwin bilang itu penampilan, beliau tak suka pula penampilan ke orang-orang kampung begini. Di Pemkap pun begini aku sama beliau, sarung-sarung, bejas sikit, bejas, berjubah. Pernah ku coba berjubah Bu, ya Allah diejek, baju bininya dibawa, Allahu Akbar. Sakit kali hatiku Pak. Dibilangnya baju gamis biniku ku bawa, berjubah kembang-kembang kayak gorden dari belakang melayang-melayang. Nggak pede aku. Jadi hati-hati. Sekarang Kanjeng Dimas tidak taat pribadi. 7 paranormal tuan-tuan apa yang kiai yang dikutipnya dari pinggiran jalan. Cuman apa modalnya Pak? Begaya. Oh, sallallahu. 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 Allah. Allah. Malaikat pun bingung. Apa yang dibilang Allah? Allah. Allah, hati-hati. Makanya saya kalau jumpa yang saya sering belajar, nggak yakin orang ilsi dia. Tanya kawan-kawan kami, pakaian kaos, baju pendek. Begitu saya ceramah, saya bilang nama beliau, ilsi itu, ilsi S2. Tapi kalau duduk macam orang tak berilmu, bercakap dialah gudang ilmu. Kita sekarang terbalik, kalau cakap dialah yang patennya, ilmunya tak ada. MJ bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat. Orang kaya sombong hancur, betul? Jawab Bu biar semangat sedikit aku. Udah aku peleset ke lidahku ini. Aku setel lagi. Orang lupa pula lagi aku. Memang nggak bisa Pak. Aku beginilah gayaku, suka tak suka, paling nampak itu, paling tak diundang lagi. Jadi jangan memaksakan, ya kan? Apa adanya. Jadi ustaz-ustaz ini, saya sampaikan, Ustaz Azra'i, Ustaz Ja'far, Ustaz Darwin, jangan dibandingkan. Mereka satu rumpun, satu keluarga, kebahagiaan mereka. Jangan ada dibanding-bandingkan trio begini. Nah, bukan itu. Hikmahnya Ustaz Nopandra dengan Ustaz Muarif sama-sama Qori. Mungkin rezeki abangnya tahun ini berangkat nasional, disusul besok adiknya. Ustaz Kasat, 2 adiknya Qori, rezeki abangnya dulu ke nasional. Kita doakan anak adik-adiknya nyusul. Begitu. Sekarang terbalik, dibanding-bandingkan, nggak ada apa-apanya kawan tuan. Aku tahu kali. Nggak ada itu. Kalau gaya, kiai, isi nggak ada. Ada pula itu Pak. Makanya saya mau maaf pernah ceramah dengan Ustaz Darwin di Langkat. Dibilang, Ustaz, ya ini semua kiai semua. Itu pengajian Banten Pak. Begitu duduk, hormatnya orang itu. Memang orang Jawa lah yang menghormati Ustaz. Walaupun tak penampilan kayak aku ini. Di kampung Pak, alah Ustaz, alah. Udah begini awak tadi yang orang Ustaz. Ustaz Kasat udah juara nasional, maka dihargai di kampung ini, makanya tak balik lagi. Dulu tidak apa-apa kawan nih. Aku juga begitu, nggak diundang orang aku di kampung. Udah sekarang kemana-mana foto aku diundang, nggak naik juga pasaran, sama juga kayak orang kampung. Memang kampung awak. Udah, Bapak pun begitu Pak kan. Ada yang soleh, ada yang tak menampakkan kebaikan. Mau maaf Pak Eri, ada kita yang di sini banyak impaknya, diam aja dia, diam. Siapa ngasih Pak 10 juta? Ada hamba Allah. Ada pula terbalik, bilangnya besok, yang ngasih aku. Bilang. Biar tahu orang paling mengencani siapa donatur di sini. Catat Pak Iri, catat. Kok bisa? Catat lah, harus berani kita. Dicatat lah, impak Bapak ini. Hamba Allah 10 juta. Pas duduk, siapa hamba Allah Pak? Bapak. Tulisannya hamba Allah, sifatnya hamba setan. Gak usah Bu ya.
Jadi ibu pun jangan pakai kayak muallimah kali lancip bercakap orang semua diprotes kayak muallim. Ini haram. Kok tahu kau pokoknya haram. Titik haram. Enggak tahu ada dalilnya, berantem. Mana boleh begitu? Ya. Mohon maaf kali saya pun begitu. Kalau bodoh terasa bodoh-bodoh lah. Tapi kalau salah saya terbuka, mana kesalahan saya. Karena yang bercakap ini Pak ngeri. Ngeri. Saya pernah bilang lagi, mohon maaf, canda tawa boleh, tapi jangan kebohongan membuat orang tertawa. Saya tak pernah menceritakan pengalaman orang lain dalam ceramah ke orang tertawa. Kenapa? Menipu diriku. Banyak sekarang kami ini ustaz, ceramah orang yang membuat dia tertawa dibilangnya ceramah dia. Dosa besar. Karena bukan kau yang kejadian. Pernah ku dengar, saya pernah dijemput naik ambulan. Aku demi Allah Pak, dijemput naik ambulan asli. Di simpang Makmur asli. Dijemput Kaban Jai ceramah. Allah bunyi. Begitu sampai di rumah, mama, Pak berangkat Pak. Berangkat kemana pula? Ceramah. Aku kabak yang nelpon Pak. Jangan gini kali Bapak semile. Walaupun dia gini aku lawak-lawak. Oh jangan, harga diri nih. Lawak-lawak, kehormatan-kehormatan. Bukan gitu Ustaz. Jadi apa? Kenapa pakai ambulan Pak? Banyak yang lain. Katanya Ustaz, jangan pernah kecil hati. Ambulan inilah penyelamat setiap macet. Gubernur minta ambulan. Enggak ku cakap supir itu Pak. Diam. Ilmu kau ini, modus kau ini aku pikir. Biar sama kau uang rentalku baru kau potong. Kau bilang ambulan. Ilmu kayak gini udah berani, udah paham aku Pemkap. Kau sunat baru kau telan, baru kau bilang ambulan. Sampai di jamin ginting baru terasa aku Pak. Dibunyikan, macet jamin ginting mau pangkalan susu. Apa enggak macet? Dibunyikan. Ustaz, tengok jari. Tuh. Minggir semua. Oh, aku pun bergaya laku. Oh. Ini rupanya hikmahnya gue pikir. Betul Pak. Ustaz Muarif udah mengawal Ustaz Darwin. Mungkin tengok memuliakan Ustaz Darwin di sana. Oh, luar biasa. Di Medan nih baru tadi kok di sini mau maaf Pak. Mungkin karena Habib di sini penceramah, mungkin diajari adab sama Ustaz. Ya kan, datang tadi nyusul. Silakan Ustaz, pegang tas, jangan tasku ini berat, ada tripod, gue bilang, enggak mau gua. Ya Bu ya, Allah, aku pernah lagi Mama diceritakannya pula. Saya pernah ceramah ke Mahato, kilometer 20, disemput simpang Pujut Bagan Batu. Tak bohong ini. Bisa ceramah Ustaz? Bisa, dijemput pas di situ. Allahu Akbar. Naik kereta asli Pak. Enggak ada pijakan kakinya kiri kanan. 2 jam kayak layangan lah aku begini. Mau kemana aku letakkan kaki? Itu maksudku. Apa guna orang tertawa padahal tertawa itu bohong yang kau alami. Aku yang kualami sampaikan. Mau dikopi orang dia berdosa. Orang tak yang dialaminya disampaikan orang tertawa. Berapa banyak orang yang kau tipu dengan tertawamu yang bukan pada halmu. Ini mohon maaf ini Pak. Udah mati. Aku umur 25 tahun Rasul menikah. 2 orang yang paling berjasa ketika Muhammad jumpa dengan Khadijah. Pertama Maisarah. Apa kata Khadijah? Wahai Maisarah, ya, kau sama Muhammad 3 bulan ke Yaman berdagang. Iya. Apa yang kau lihat? Ra'aitul umama tajillur raqab. Apa artinya? Kulihat bayangan awan di atas kepala kendaraan. Yang kedua Bu, Muhammad kalau dilihat Maisarah kalau jualan tak banyak cakap tapi wajahnya berseri. Makanya yang jual-jualan Pak agak sopan sikit. Siapa yang mengamalkan ini tak banyak cakapnya, senyum mukanya? Penjaga Indomaret, orang kafir yang mengamalkannya. Tengok Indomaret itu, buka selamat siang, sahur berbelanja, ada daya, ringso, ada diskon, ya datang lagi selamat siang. Kita tengok kita kok jualan, ya ma, assalamualaikum, ya. Apa lagi? Ngerta. Wah, ngerta aku mau beli, wah, bukan minta, wah. Ya kau cepat kau. Dari tadi kau aja mancing-mancing emosi. Aku beli, wah, cepat, ke mana kau beli? Macam mana mau dapat sunnah Nabi begitu? Kalau Ustaz Kaset jualan dia apa? Di FB, lembut, ditampilkan orang yang berhasil. Tak pernah ditampilkannya yang buruk-buruk dari produk orang lain. Itu baru dagang. Kutus-kutus Pak, pesan sama beliau. Hilang proyek Ustaz Suhaili. Coba lembut. Ibu kan saya mertua saya jualan Pak, nggak bohong saya.
Mertua aku jualan sampai detik ini. Oh, orang yang jualan yang penyabar. Apalagi anak-anak yang beli. Wih, emosi naik, darah tinggi. Anak-anak beli, Wak. Aku perhatikan. Beli apa, Wak? Mertua laki-lakiku. Beli bonbon, Wak. Bonbon mana, Wak? Kalau enggak yang di atas enggak diambilnya. Padahal ada di bawah. Yang itu, Wak. Yang ini enggak loh, Wak. Itu loh, Wak. Padahal sama warnanya, beda toples. Ini kan, yang itu loh, Wak. Wak, ini pun heboh kali loh. Itu loh, Wak. Dah ambil mertuaku, dah diturunkannya. Berapa jajannya? 1.000. 2 menit beli lagi, Wak. Kenapa enggak 2 sekalian tadi? Coba, emosi. Beli apa lagi kau? Beli bonbon, Wak. Sekali lagi kau datang ya, bilang ya kalau 2-2, kalau 3-3. Suka-suka hati kalau, Wak, nama aku punya duit, Wak. Allahu Akbar, sabar. Besok datang lagi anak ini. Wak, ya. Beli, Wak. Beli apa, nak? Beli ringso, Wak. Ringso enggak ada. Daya lah. Oh ya, bentar, Wak, ya. Datang dia balik. Wak, ya. Daya ada, Wak. Tapi Wak bilang tadi daya ada, ringso yang enggak ada. Siapa yang mengamalkan ini? Orang kafir. Lembu. Tengok dipajak-pajak ikan itu, Pak. Wih, Allah. Balik. Macam orang pun udah gila kawannya kata. Saya jualan maksa. Muhammad kalau jualan, Bu, senyum mukanya, tak banyak cakapnya. Maka orang jualan tak harus bersumpah biar laku jualan. Aslu kak lasli, ini lasli. Ini bahan kak agak katun, lembut, dingin dipakai dingin. Kalau digosok enggak berjabut, ya enggak berbulu, ya lembut kali, Kak. Semeter berapa? Semeter 200. Bisa kurang kok, Kak. Berapa kurangnya? 25 bisa, Kak. Kepala otak kau 25. 200 ke 25. Kan kadang-kadang mikir juga orang mau beli gitu. Ibu pun punya perasaan kalau nawar. Bisa buat 200 ke 25. Orang pun bangkrut jualan. Mertua saya perempuan bijak. Kalau istri saya tak boleh bijak-bijak kali. Mertua perempuan kalau ngawani belanja, Pak, sakit lututku. Sambu itu 2 lantai, keliling, cuman beda 1.000. Aku diam aja, Allah. Ikut deal, jalanan tulang naik juga, aku naik juga. Pernah terduduk aku begini. Kemana lagi nan tulang? Ini ada, ini sini kan 27. Ada pernah nan tulang dengan di sana 26. 1.000 mau aku tambahin. Nah, 1.000 nan tulang jangan aku naik, gue pikir. Betul. Tapi perempuan yang bijak begitu perlu bijak, bijak. Kalau diam-diam kali pun hajab juga, Pak. Diam, terletak dompet hilang limpul, diam-diam. Bahaya juga. Perlu juga. Makanya, Bu, apa kata Khadijah? Yang kedua, siapa orang yang paling berjasa menjumpakan Nabi Muhammad dengan Khadijah? Nama perempuan namanya Nafisah. Dalam kitab Zawjatir Rasul, penulis Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dituliskan beliau, Nafisah menawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, ya, apanya sebabnya kau sampai usia 25 belum menikah? Jawabannya, Bu, ya Allah, laisa malili, tak ada harta yang kumiliki, apalagi tak ada kekuatanku, atau aku dah meninggal, ayah omakku meninggal, aku yatim piatu, siapa yang mau sama aku? Maka anak muda tengok. Maka, Bu, hargai laki-laki yang tulus hatinya menikah dengan anak ibu, dengan tak berbohong. Aku, Pak, jujur, Pak, bukan sok paten aku, tidak. Ini istriku kubawa ini di bak kuning. Mama, 1 lokal sama Ustaz. Orang ini 2, 1 lokal. Sama aku. Nah, kami reuni nih, Pak, reuni. Dah. Mama, saya bilang datang kue baik. Oh, tanya lu Ustaz nih, Pak, macam-macam. Kalau rezeki Ustaz cepat dulu. Kan di lokal tuh karena udah juara-juara di Madinah sampai juara-juara provinsi. Kalau aku tanya beliau nih, naik sepeda. Jual baskom aku pernah, jual baskom. Allahu Akbar, kerja bangunan pernah, Pak. Pahit. Sekarang udah enak ceramah. Kok dulu alah. Iya, jong aja. Kadang-kadang ada nelpon, kupikir menggantikan khotib. Rupanya Allahu Akbar, Telkomsel kayak begini ya. Mudah-mudahan proyek, ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, biar ngerti dia. Ada teleponnya lagi. Bapak Ibu, kan, mohon maaf. Izin, Bu, jangan banyak pilihan.
Kalau aku mau menyorah aku, Bu. Menyorah. Allahu Akbar. Pernah aku tanya anak baru tulang kandungku. Sabar dia menunggu. Dek, aku tak mau aku durhaka sama omakku. Ku tanya dulu pilihan omakku. Demi Allah, Pak. Ku tanya, nggak ada yang mau. Apa kerja abang, Bang? Guru ngaji. Ih, guru ngaji mau makan apa? Ini semua guru ngaji, tengok. Allahu Akbar. Guru ngaji. Udah punya mobil, punya rumah. Guru ngaji. Bisa makannya guru ngaji di kampung. Di kampung iya, Bu. Terima kasih Ustadz ya. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berkah, aman semua. Allah berikan keberkahan dan keamanan buat kita semua. Amin. Kosong. Malam ini Allah, Ustadz Darwin yakin aku 2, Hijaji sama trio. Dapat. MC nggak di YouTube. Betul Pak. Beliau tahu. Tak ada. Semua berkah rezeki di sini. Ustaz Saiful Baik, Ustaz Suhaili, Ustaz Muarif Lekara belum menikah dia. Coba menikah biar banyak rezekimu. Tuh. Betul. Semua guru-guru ngaji ini semua. Jangan sepele, Bu. Aku asli ku datangi mertuaku. Ya Allah, apalah kerjamu? Ngajar ngaji, ngajar madrasah. Oh. Apa aku bilang mertuaku, Pak, menetes makanya waktu meninggal mertuaku. Luar biasa sedihnya. Berapa ada duitmu kau antar ke rumah? Begitu. Alhamdulillah. Kalau sekarang, tes lah, tes. Oh Bu, apa? Aku ngelawar anak ibu. Oh, enak kali kau ngomong-ngomong kayak gitu. Enak kali kau. Kau kerja di mana kau? Honor Bu. Honor? Anakku honor, aku honor, lakiku honor. Kau mau honor lagi kau? Ada otak kau. Besok cucuku pun honor gara-gara kau. Apa pula begitu cakap gitu. Saya alhamdulillah Pak, Allahu Akbar. Begitulah cakap mertua. Berapa dari rezekimu? Makanya waktu saya nikah beliau juga lah korinya. Alhamdulillah Ustaz Makassar Lubis. Ya kan? Izin. Sedih kali memang. Tak tahu aku berapa dikasih mertua aku dulu. Mohon maaf Ustaz kalau agak kecil. Aku yakin ingat dia itu. Ya Allah. Nanti ku gantus. Betul. Tak banyak datang, tak pesta-pesta banyak. Pesta biasanya. Tak ada keyboard, tak ada band, tak ada biaya. Adalah jamaah diambilnya flash disk di sewa sound. Pakai flash disk, Pak. Enggak bohong saya. Tapi itulah aku mengadu. Kalau sekarang, Bu, udah tulus anak lajang nih melamar anak ibu, tak juga diterima. Banyak kali alasan itu orangnya, Yang mana itu, Allah? Yang mana? Sudut sana, Mak. Kau cari yang lain. Kau lain selera kau tengok. Jangan gini. Orang mana ini? Kampung Lalang, Mak. Ya Kampung Lalang pula. Ya Allah. Agak jauh kau mencirim sikit. Kampung Lalang dekat kali atuk kau sebelah. Hari raya dekat kali. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk. Agak-agak pulang kampung sikit. Cemana lo? Coba. Nggak cocok. Agak-agak apa dulu? Oh, marah nak. Mak nggak boleh gitu, Mak. Dia tidak cantik, Mak. Dia tidak jelek, Mak. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Biar tahu Mak. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor 1 pilihanku. Medan Pak ngeri nih. Begini-gini salah, begini-gini salah. Jangan banyak pilihan. Ganteng pun apa gunanya? Allahu Akbar. Apa gunanya tampan kalau makan hati? Tak juga. Gantung. Paten. Orang mana? Orang Binjai. Putih, Mak. Pegawai Pemko. Jangan lama-lama nikah. Begitu nikah disiksa habis. Maka jangan heran sekarang muda-muda bakawinan, anak 1 core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Corakannya biar tahu kau deh, habis limpul aku gara-gara kau limpul, kau ya aku limpul.
Uang kebakaran beda, uang hangus beda, uang tenggelam beda. Saya menikah dulu memang di Medan ini paling repot, Pak. Uang hantaran beda lagi. Aku tak ngerti, aku jaga masjid. Deal, iya Pak. Ini di Medan ini kalau hantaran pakai bungkusan. Allah 2 hari lagi mau hantaran belum belanjaku. Apa bungkusannya, Wak? Beli pakaian dalam lah, telekung, sejadah, baju tidur. Aku lah belanja, Pak. Macam mana orang gak ada pemilikku? Oh, mau mak ni lah kawanku. Merek apa? Tanya aku. Apa deh? Apel. Oh, apel aku beli. Apel. Saat itu. Betul. Hantaran tak ada pemilik. Begitu dah aku beli pakaian tidur semua, dibungkus lagi kata. Allahu Akbar. Apalagi Ustaz di Medan kalau hantaran pakai kaca bungkusannya. Astagfirullahaladzim. Biaya lah Ustaz, dibungkus. Sehari kemudian berubah hantaranku. Yang telekung jadi bebek, dalam jadi icik. Kok jadi kebun binatang semua yang aku beli ini. Coba. Jangan pala gitu kali repotnya, Bu. Ada rezeki dia buat sederhana saja. Ketimbang dia berzina duluan gara-gara paksaan karena pilihan, hancur anak gadis ibu. Maka Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ketika menikah dengan Khadijah, apa dia minta? Tak ada. Tapi Abu Talib bangga keponakannya menikah dengan wanita terkaya. Isrina Bakra. 20 ekor anak onta dihadiahkan Abu Talib kepada Khadijah. 20 ekor anak onta. Dan jangan main-main. Ya, ini kadang-kadang ya Allah Rabbi, keyboardnya lagi, ya kan? Lain lagi vokalisnya lagi. Kan kalau Hijaji ini diundang Ibu, lengkap ini. Al-Barat janjinya udah lengkap, korinya udah lengkap, tukang gendang udah lengkap, MC yang kurang kurasa, ya. Oh ya, MC udah mulai. Ya kan? Sekarang enggak mahal-mahal. Kalau keyboard ni Allah Akbar, itu lagu keyboard. Kalau lagu selawat begini diundang pernikahan, masih taubat anak. Keyboard. Oke, selamat malam semua dari yang kami hormati, kami dari Keyboard Laras. Tadi akan bakal lagu pada malam hari ini. Oke, satu temang lagu dari kami Keyboard Laras kepada keluarga, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, satu temang lagu dari kami, judulnya adalah Perpisahan. Baru ijab qabul lagu perpisahan. Kan kurang ajar begitu. Kalau ini insyaallah lagu-lagu selawat, lagu-lagu syair, ya kan? Ada kontak personnya, enggak ada Ustaz? Udah aku promosikan Ustaz ya. Ya, Bapak Ibu, Muhammad izin. Jadi tak banyak pilihan. Yang kedua, apa ciri Muhammad menikahi dengan Khadijah? Khadijah juga tak pernah memilih dengan pilihan yang tak lain dengan pilihan paman anak paman kandungnya. Siapa itu? Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Khadijah, nikahi Muhammad, jangan kau terlambat. Kenapa? Nur Muhammad yang kubaca di Alkitab semua ada dalam diri Muhammad. Kalau kau menikahinya, kaulah wanita termulia dunia akhirat. Makanya mau Khadijah. Ibu pun kau dah tahu, mohon maaf, anak tu baik, rajin solat, pandai baca Quran, hafal Quran. Jangan tunggu. Sekarang wanita baik-baik lama jodohnya, wanita yang jahat-jahat berganti-ganti lakinya. Berganti-ganti. Yang baik-baik macam mana anak muda ini? Bercadar, pakaian gamis, lama jodohnya dikasih Allah. Tapi yang segini pakaiannya, halo bang, assalamualaikum, laris. Coba, udah. Makanya Bapak Ibu, maaf kali saya sampaikan itu. Apa yang ingin saya sampaikan dalam acara ini? Ini baru mukaddimah lahir Nabi. Udah. Saya ambil sedikit aja Bapak Ibu. Ada 3 yang kita contoh dari Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dalam urusan menghadapi dunia ini. Persoalan kita di dunia ini jangan terlalu banyak dipikirkan, Pak. Saya pribadi, ternyata terlalu banyak kita membandingkan rezeki orang lain dengan kita, maka tak bisa. Kenapa? Tak sama rezekinya. Nabi Muhammad tak kaya, tapi lapang jiwanya. Hari ini banyak kita ini Muhammad, semakin banyak kekayaan, semakin resah pikiran kita. Dulu tak punya mobil kita, tak pula banyak CCTV. Kalau tidur tenang kali. Kalau sekarang Allahu Akbar, kresek. Tengok bang. Ya Allah ya. Kaulah, iya Allah, laki-laki pengecut kali, ya Allah Rabbi. Tengok dulu bang, tengok dulu.
Ada apa-apa itu. Nanti dia curi. Apa mau dicurinya? Kereta. Engkolnya nggak ada itu. Kalau bisa dia pikul, angkat. Emasku bang, emas kau udah digadai semalam tapi 2 hari yang lewat. Apa? Ngambil rumah semalam? Habis. Emas. Saya pribadi Bapak Ibu, mungkin itulah dunia Pak ya. Semakin apa, semakin takut. Ibu-ibu sekarang jangan paksakan bukan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Kok gini aku nikah sama abang? Tak boleh. Wala hannana. Jangan boleh mengungkit-ungkit yang ibu kasih sama bapak. Biar tahu abang bang. Kalau dulu waktu gadis aku bang lengkap. Cincinku ada. Kerabu ada. Kalung ada. Menikah aku sama abang banyak kali modus abang. Abang bilang buat usaha nanti diganti. Nggak diganti-ganti udah 25 tahun. Ganti itu pak, ganti. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Berubah. Semua rezeki ini berubah. Alhamdulillah, berubah semua. Jadi jangan lagi sesali. Ibu udah pindah kemari, jangan ngeluh. Mana tinggal